warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya saya dapat diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas video ujian tengah semester ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan, nama saya Bella Chandrayani dengan NIM 123011065 dari kelas 6C Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tugas video UTS untuk mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Saya merasa sangat senang, bangga dan bersyukur karena diberikan kesempatan untuk menyusun serta menyampaikan tugas ini. Saya tidak hanya belajar untuk memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat. Tugas ini menjadi salah satu sarana bagi saya untuk lebih memahami bagaimana konsep bisnis dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam membangun kreativitas, inovasi, serta kemampuan berpikir kritis seorang mahasiswa pendidikan agama Islam. Selain itu, proses pembuatan video ini juga memberikan saya pengalaman yang berharga dalam melatih rasa kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, tanggung jawab, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas saya. Saya menyadari bahwa setiap proses pembelajaran tentu memiliki tantangan sendiri. Namun dari tantangan tersebut saya belajar untuk terus berkembang dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang baik lagi. Saya harap tugas video ini dapat memberikan manfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi siapa saja yang menyaksikannya. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat diterima dengan baik dan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang penuh ilmu dan keberkahan. Selanjutnya akan ada 3 soal yang pastinya akan saya jawab. Next. Baik, pertanyaan pertama. Menjelaskan urgensi pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan serta memberikan contohnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yuk kita bahas. Pemasaran yang efektif dalam bisnis pendidikan sangat penting karena dapat membantu lembaga pendidikan dikenal oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan calon peserta didik, serta menarik minat siswa baru. Di era digital saat ini, setiap lembaga pendidikan seharusnya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Agar apa? Agar tidak tertinggal dalam persaingan. Melalui pemasaran yang baik, lembaga pendidikan dapat menyampaikan informasi, program unggulan, fasilitas, prestasi, dan kualitas pembelajaran serta lebih cepat dan luas kepada masyarakat. Contohnya apa? Contohnya, sebuah sekolah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mengunggah kegiatan belajar, prestasi siswa, dan informasi penerimaan peserta didik baru. Selain itu, sekolah juga menggunakan website resmi untuk pendaftaran online sehingga memudahkan calon siswa mendapatkan informasi tanpa harus datang langsung ke sekolah. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pemasaran menjadi lebih efektif, cepat, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu menjelaskan satu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih beserta alasannya. Jadi peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuka bimbingan belajar online untuk anak sekolah dasar dan sekolah menengah. Kenapa? Karena menurut saya bisnis ini tuh sangat bagus dijalankan karena saat ini banyak siswa yang membutuhkan tambahan belajar di luar sekolah. Apalagi setelah perkembangan teknologi membuat proses belajar bisa dilakukan secara online nih dari rumah. Alasan saya memilih bimbingan belajar online karena tidak perlu modal, tidak perlu dana yang cukup besar, cukup menggunakan handphone, laptop,
dan jaringan internet yang stabil. Selain itu, pembelajaran online juga lebih fleksibel karena yang pasti siswa belajar dari mana saja tanpa harus datang langsung ke tempat belajar. Saya juga melihat bahwa orang tua sekarang tuh ingin anaknya mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, dengan cara menyekolahkan anak ini dan memasukkannya ke bimbel online. Dengan adanya bimbingan belajar online ini, siswa bisa lebih mudah bertanya dan belajar sesuai kebutuhan mereka. Contoh pelaksanaannya yaitu dengan melalui kelas Zoom atau Google Meet. Kemudian bisa mempromosikannya lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Dan materi pembelajaran juga bisa dibuat lebih menarik menggunakan video, PowerPoint, atau kuis interaktif agar siswa tidak bosan. Nah, itu tadi jawaban untuk soal yang kedua. Nah, saatnya kita lanjut soal ketiga, yang mana soal terakhir. Yuk, lanjut. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Soalnya menjelaskan tantangan dan peluang bisnis pendidikan di wilayah yang memiliki keterbatasan SDM dan SDA serta strategi yang tepat untuk menghadapinya. Baik, ayo kita bahas. Di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam, bisnis pendidikan sebenarnya tetap bisa berkembang, tetapi memang menghadapi beberapa tantangan yang cukup serius. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas dan terbatasnya fasilitas belajar seperti gedung sekolah, buku, dan akses teknologi. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga kadang masih rendah karena faktor ekonomi dan lingkungan. Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dimanfaatkan nih. Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau. Di daerah seperti ini, layanan pendidikan berbasis digital atau sistem pembelajaran sederhana masih sangat dibutuhkan. Selain itu, persaingan bisnis pendidikan juga tidak terlalu padat, sehingga peluang untuk berkembang masih sangat terbuka. Strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi sederhana yang mudah dijangkau masyarakat. Seperti apa? Seperti pembelajaran melalui workshop atau video online yang bisa diputar tanpa internet. Selain itu, bisa juga bekerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, atau komunitas lokal untuk menyediakan program belajar gratis atau program belajar murah. Strategi lainnya adalah melatih tenaga pengajar lokal agar bisa menjadi tutor sehingga tidak terlalu bergantung pada tenaga dari luar daerah. Dengan cara ini, pendidikan tetap bisa berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi, meskipun ada banyak keterbatasan, bisnis pendidikan tetap bisa berjalan jika dikelola dengan strategi yang tepat, sederhana, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian isi materi atau isi jawaban saya. Demikianlah pemaparan tugas video ujian tengah semester yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Besar harapan saya semoga materi yang telah saya paparkan dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bentuk proses pembelajaran yang baik lagi. Saya pribadi maupun bagi siapa saja yang menyaksikan video ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian tugas ini tentu masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian materi, pemahaman, maupun penyusunan isi. Oleh karena itu, saya dengan rendah hati memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kekeliruan penyampaian, ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama video ini berlangsung. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan dan pembelajaran saya ke depannya agar dapat menjadi lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala